Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terlebih-lebih atas nikmat iman dan Islam kita. Maka atas kenikmatan iman dan Islam kita dan nikmat-nikmat yang lainnya, sepatutnya dan seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat kepada kekasih junjungan kita sebagai wujud percintaan kita kepada Nabi akhir zaman. Maka kita senantiasa mengucap innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kita senantiasa mengucap sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita pada malam hari ini di dalam pembahasan kitab Al-Hikam pada pasal ke-14 mengenai alam terang karena nur ilahi, atau dalam kitab lain masih dalam kitab Al-Hikam namun di dalam cetakan-cetakan lain diberikan tema atau judul gelapnya alam atau gelapnya hati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mengenai pasal 14 ini terlebih dahulu kami akan memberikan pengantar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalimat takwa kepada Allah banyak diterjemahkan oleh para ulama dengan kalimat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat takut kepada Allah ini tentunya akan berbeda dengan ketakutan kita terhadap makhluk. Ketika kemudian kita melihat singa, hewan-hewan buas yang lainnya, maka kita takut, lantas kita bersembunyi atau lari. Tetapi ketakutan kita kepada Allah bukan sama dengan ketakutan kita pada makhluk, tetapi mensegerakan diri untuk mendekat kepada Allah. Dengan maksud takut kepada Allah itu takut berjauhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayat itu nanti sebagai penguat di dalam pasal 14 ini, al-kaunu kulluhu dzulmatun. Alam itu semuanya dalam kegelapan. Jadi seluruh alam itu sesungguhnya adalah kegelapan yang ada. Karena sesungguhnya alam itu adanya karena keberadaan Allah. Artinya sebelumnya alam itu tidak ada. Lah kalau sesuatu yang tidak ada itu disebut gelap. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti segala sesuatunya dimulai karena keberadaan Allah. Al-kaunu kulluhu dzulmah. Baik ini nanti
kita pahami secara zahir, yaitu urusan fisik, ataupun kita pahami secara urusan batin. Alam yang dimaksud adalah alam dunia dan seisinya, ataupun alam jagat raya, ataupun alam hati kita. Sesungguhnya alam hati kita pun sama gelap, ya, gelap. Wa innama ana zuhuril haqqi fihi. Sedangkan wa innama ana zuhuril haqqi fihi. Sedangkan yang meneranginya hanya karena zahir al-haq, yaitu Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya sampaikan penjelasan ini bisa ditarik dalam makna zahir ataupun di dalam makna batin. Di dalam makna zahir sesungguhnya keberadaan atas keberadaan Allah, sehingga semua tidak ada yang bermula tanpa Allah yang memulainya. Begitu pula alam lahir, yaitu alam batin, ruang hati kita yang umumnya semua gelap, tanpa kemudian Allah memberikan petunjuk cahaya, maka hati itu akan tersesat. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Bahkan sebagian yang hatinya berpenyakit ditambah penyakitnya semakin jauh sehingga semakin gelap. Atau di dalam ayat lain di dalam surat At-Taghabun jelas dikatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah maka akan diberikan petunjuk di dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi terang benderang, mampu menakar mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kegelapan alam itu memang sebuah kepastian, tanpa diterangi Allah maka alam ini akan menjadi gelap. Dan yang menerangi adalah zahir al-haq, yaitu Allah. Faman ra'al kaum, dan siapa yang kemudian melihat kaum di sini itu alam, ya, baik alam jagat raya dan seisinya ataupun alam hati kita, walam yashhadhu fihi, dan sedangkan dia tidak menyaksikan di dalam alam itu keberadaan Allah, au indahu, atau di dekatnya keberadaan Allah, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia sedang buta daripada cahaya ilahi, atau dia sedang silau karena silaunya dunia atau alam ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini sesungguhnya sudah sering dilakukan oleh bapak-bapak ibu-ibu kita dulu. Ketika kemudian bapak-bapak ibu-ibu terus ke sawah, terus kumpul dengan anak, dengan istri, khususnya dengan anak, terus memberikan pembelajaran tauhid. Saat mungkin bersih-bersih rumah, terus nyabut rumput. Saat kemudian bersih-bersih tanaman, atau kemudian tandur cabai dan sebagainya, terus sambil ngomong ke anak, "Dek, ayo dibersihkan," terus nyabuti rumput, terus kemudian lihat cabai. "Dek, siapa yang mewarnai cabai? Siapa yang menumbuhkan cabai, Dek? Siapa yang kemudian menjadikan cabai hijau ke kuning ke merah?" Sesungguhnya ini sering dulu disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita mengenai ketauhidan, mengenai cahaya ilahi yang menyinari kehidupan kita di tengah-tengah kegelapan yang ada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka siapa orangnya yang kemudian melihat
apa yang diciptakan Allah kok lantas dia nggak bisa melihat Allah, walam yashhadu fihi, berarti dia lagi buta matanya, baik secara lahir ataupun secara batin. Gimana nggak buta? Ngapunten ibu bapak. Contoh, saya kasih contoh gini. Kita punya senter, terus kita nyalakan jam 12 siang. Kira-kira senter kita terang apa bukan? Baterainya baru, kira-kira nyala apa bukan? Nyala. Kenapa kemudian nggak jadi terang senter kita? Karena kalah dengan keterangan yang jauh lebih jelas, sehingga orang kadang-kadang sibuk menyalakan senternya, padahal ia sesungguhnya harus melihat dengan mata akal dan batinnya bahwasannya ini kondisinya lagi terang benderang. Begitu pula kita kadang-kadang saat diciptakan tumbuhan, makhluk apapun yang ada ini, kita nggak mampu melihat Allah. Kenapa? Karena kemudian hati kita sedang tertutup dengan kegelapan dunia itu. Sehingga apa? Jelas betul awalnya dunia itu tidak ada, makhluk itu tidak ada, tanaman itu tidak ada, dan yang menciptakan Allah. Kok kemudian kita sampai tidak bisa melihat kekuasaan Allah? Itu salah nomor berapa? Salah betul. Akal kita ini bermasalah. Wong kita yakin yang menciptakan Allah, tetapi kita kemudian tidak lantas memuji Allah saat melihat penciptaan-penciptaan yang telah diciptakan oleh Allah, itu berarti ada masalah. Maka dalam pembahasan yang lalu, dalam 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Quran, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengutip qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa dzakara rasma rabbih fasalla, dan hati akan mampu bersinar, bercahaya dengan apa? Zikir. Maka seseorang akan meninggalkan kegelapan ketika ia mempunyai ruang zikir kepada Allah, dalam dimensi zikir lisan, zikir batin, ataupun setiap kondisi apapun ia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mempunyai korelasi hubungan sebagai indikator orang bertakwa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Bagaimana beliau mengatakan takwa itu adalah ayyushkara fala yukafar, engkau bersyukur dan tidak kufur atas nikmat pemberian Allah. Yang kedua, ayyuzkara fala yunsa, engkau mengingat Allah dan tidak melupakan Allah dimanapun. Ayyuto'a fala yu'so, dan engkau taat dan tidak bermaksiat. Maka selalu mengingat Allah di dalam setiap situasi. Ini bagian daripada kita tahu keberadaan Allah di dalam setiap penciptaan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat yang di awal tadi saya kutip tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalimat takwa itu berarti kita takut ketika kita jauh dari Allah. Kalau bahasa sederhananya gini itu, kalau jauh itu gini, gampangannya gini. Ada istilah Jawa minggat. Pilih suami istri menikah, terus kemudian terjadi cekcok antara satu dengan yang lain, terus kemudian tidak sapa menyapa, sudah nggak saling ngobrol, terus kemudian salah satunya minggat. Kita minggat itu enak apa enggak, Bu? Enak nggih? Mboten. Minggat bawa uang banyak, enak apa mboten, Pak? Sering tahu, nanti dicuci. Umumnya yang namanya minggat niku mboten enak. Apapun kondisinya, namanya minggat, anak pamit ibu, bu saya tak minggat, kita diizinkan betul? Tidak bakal diizinkan. Kenapa nggak diizinkan? Karena sesuatunya bermasalah. Karena ini mesti bermasalah, mesti ini keliru. Maka minggat dari rumah apapun kondisinya itu keliru. Itu baru urusan hubungan manusia kekeluargaan.
Dan biasanya kalau orang minggat kepikiran rumah apa mboten Bu? Kepikiran. Oh yang enggak minggat saja kadang-kadang judek gitu mboten? Mboten ya Bu? Alhamdulillah. Apalagi kalau kemudian minggat jauh terus kemudian diburu-buru. Ya, misalnya DPO, ya, seseorang dalam pencarian. Ya. Terus kemudian dia pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Tenang apa mboten? Namine tiyang minggat itu mboten tenang. Maka ia akan kemudian pengen kembali ke rumah. Begitu pula Allah. Sesungguhnya tidak senang kita saat hari ini kita minggat. Apa? Minggat dari Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Kemaksiatan tadi. Dengan apa? Kelalaian. Dengan apa? Dengan dunia dan syahwatnya, sehingga fokus kita lupa kepada Allah. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah di dalam syairnya beliau mengatakan begini, aku mencintaimu karena dua hal. Aku mencintaimu karena engkau membukakan tabir sehingga aku mampu melihat dirimu, Allah. Dan aku mencintai dirimu karena memang engkau zat yang layak untuk dicintai. Maksudnya apa? Ngapunten, kinten-kinten Allah layak untuk dicintai betul? Sangat layak dan harus. Ketika kita hitung-hitung dengan akal, kaki dikasih, tangan dikasih, telinga dikasih, pendengaran dikasih, mata dikasih, rumah dikasih, istri anak dikasih, kesehatan dikasih. Kok kemudian kita nggak cinta pada sang pemberi? Tampaknya kita lagi sakit. Ada orang yang ngasih mobil, terus jenengan remen boten kalian tiang nyuwun. Remen nggih? Kenapa kan kita cinta dengan orang yang ngasih mobil? Cuma mobil saja. Itu baru urusan mobil. Sedangkan Allah memberi keseluruhannya, kalau kita nggak cinta, berarti kita masalah. Yang kedua, karena Allah membukakan tabir bagi orang-orang yang mempunyai zikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, sehingga dibukakan tabir itu sehingga ia mampu melihat kekuasaan Allah di dalam setiap zat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi dikatakan oleh Ibnu Athaillah, walam yashhad fihi, dan dia mampu melihat Allah di dalam penciptaannya. Oh, lihat kipas yang tadi dinyalakan nggak nyala-nyala, sekarang bisa muter nih Bu. Di atas itu sopo ya si ubengke menurut ya. Listriknya piye ya? Siapa yang kemudian membuat listrik ya? Kok kemudian ubeng itu ke sini ngiri, kok nggak nganan, kok nggak ngiri, kok nggak ke atas, kok nggak ke bawah, kok kemudian statis rapi betul, perputarannya rapi. Kok kemudian anginnya mengeluarkan sedang, kenapa nggak langsung muncul badai? Itu kita nanti terpikir betul. Terus kulit merasakan, kok silir ya ketika kipas itu diputer, kok kenapa nggak sumuk? Itu akhirnya memunculkan kesadaran, oh iya ternyata Allah semua yang mengatur. Sehingga apa? Baik au indahu au qablahu au ba'dahu, baik di dekat Allah, baik sebelumnya atau sesudahnya, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi banyak orang yang tidak melihat karena apa? Silau dengan dunia. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Nafsu kegelapan melilit dirinya sehingga dia tidak mampu melihat dengan terang akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita minder, menjauh dari Allah, jauh dari rumah, tetapi kembalilah mudik. Apunten Ibu, tiang mudik itu remen apa? Sumpah. Remen nggih? Kenapa sumpah? Karena sangune Mas. Berarti urusan lain. Berarti apa? Berarti kita nggak gembira itu karena apa? Karena waktu mudiknya belum ada. Atau tidak menampakkan diri kepada kita. Atau yang kedua, bekalnya tidak ada. Artinya apa? Wasilah perbendaraannya tidak ada. Artinya apa? Tertutup sehingga kemudian cahaya Allah itu tidak terlihat. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh nafsu dunia.
tertutup oleh kaum-kaum yang ada. Alam-alam yang kemudian masuk dalam ruang diri kita baik lahir maupun batin. Sehingga ngapunten Ibu. Kalau nggak dipanggil tokoh, kalau nggak dipanggil profesor, kalau nggak dipanggil Pak Menteri, kalau nggak dipanggil doktor, terus nggak mau Pak. Ada beberapa orang ya yang kebetulan doktor, terus saat dipanggil MC tidak disebut dengan doktor XX atau doktor Fulan, ya siapa gitu. Itu nggak mau naik mimbar Pak. Ada juga yang kemudian ya karena kemudian merasa ditokohkan, terus kemudian saat tidak didudukkan di depan, tidak mau hadir lagi pengajian. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Artinya apa? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masih tertipu dengan penilaian makhluk. Kita lupa melihat substansi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika kemudian falamma nasu, ketika engkau melupakan peringatan-peringatan Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi kalau kita minggangnya terlalu jauh, lupa dengan tuntunan, lupa dengan aturan Allah, lupa dengan syariat, lupa dengan petunjuk, terlalu jauh lari, apa yang terjadi? Fatahna alaihi abwaba kulla syai'. Maka panjenengan akan semakin diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi rumus jenengan pengen dapat rezeki banyak itu gampang. Napa rumusnya? Pengen dapat kecukupan, kegembiraan hidup itu gampang. Rumusnya apa? Rumusnya lupakan perintah Allah. Loh, kok gitu Mas? Iya, Allah yang bilang, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka Allah justru akan kasih kegembiraan. Ini yang disebut dengan istijrah. Ada orang nggak sholat, malah sugih Mas. So benar betul. Ada kemudian, mulutnya ini nggak bagus, suka nyacat, semua tetangga dirasa-rasanya. Terus kemudian, dia terkenal sehat betul orangnya. Terkenal kemudian apa? Kaya betul. Terkenal kemudian tajir. Terkenal macam-macam. Sedangkan kemudian ada di lain sisi, loh, itu kok anaknya sholatnya rajin, tapi kok kayaknya kemudian susah. Inilah bagian istijrah dari Allah. Maka kata Allah apa? Hatta bima farihu. Maka ketika kemudian sampai mereka bahagia atas pemberian-pemberian Allah, dunia semua dikasihkan kepada dirinya, akhadna libahtah. Apa? Tiba-tiba kemudian dia dibuat terbelalak, kaget-kaget. Kenapa? Akan diberikan siksa dan dia akan terdiam dan berputus asa pada saat yang tiba-tiba itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka saat kita asik minggat dari Allah, menjauh dari Allah, berlahan-lahan menjauh, asik. Pada saat itu, tampaknya kok dan deretan lagu. Umumnya orang sibuk itu tambah rajin ibadah, atau tambah keset ibadah. Ya rumusnya memang itulah istijrah. Waktu sibuk Mas, akhirnya apa? Ibadahnya diulur-ulur. Sibuk itu urusan apa Pak? Dunia. Saat ia merasa sibuk, terus urusan ibadah, urusan akhiratnya diolok-olok, maka itulah yang disebut dengan istijrah. Kok jenengan kenal-kenal saja? Lah ini ada masalah ini. Coba nanti dibuka dalam surat Al-Anfal ayat 44. Maka pada saat itu tiba-tiba, kok dapat azab? Kok dapat siksa? Kok wis modal? Kok wis mati? Tiba-tiba. Sehingga apa? Kita berputus asa dan tidak bisa kembali. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Sehingga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dulu saya pernah menyampaikan, umumnya kenapa para ulama-ulama itu usianya kok tidak panjang? Kenapa benar?
Umumnya para pejuang-pejuang negara kita kenapa usianya pendek-pendek? Satu, Allah lebih cinta. Yang kedua, Allah tidak mau memberikan istidraknya. Allah lebih cinta sehingga apa? Allah mengambil lebih dulu. Dan tanda hari kiamat memang para ulama diambil dulu. Ilmu diambil dengan mengambil para ulama. Seperti dulu yang saya sampaikan, Jenderal Sudirman wafat usia 34 tahun. Mudah sekali. Imam Muslim 58, Ahmad Dahlan 55, dan seterusnya. Mayoritas usianya nggak panjang, bahkan Nabi itu 63. Ya, jarang di atas itu para sahabat itu. Tetapi umumnya umat Nabi Muhammad lebih-lebih alim, orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah secara khusus biasanya, umumnya nggak semua, ya, itu mereka pendek. Makanya ibu-ibu bapak-bapak kalau pengen usianya agak panjang, jangan alim-alim amat, jangan baik-baik ya. Nanti panjang jelek terus tiba-tiba mati. Enggak gitu. Yang terbaik itu apa? Umurnya panjang dan baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hujibat anhu syumusul ma'arif bihusudil athar. Maka tertutup baginya cahaya ma'rifat oleh tebalnya benda-benda alam. Sehingga kita merasa gelap tadi. Karena apa? Cahaya ma'rifat dalam diri kita ini tertutup oleh benda-benda alam. Lah benda-benda alam tadi itu yang menjadikan hati kita condong kepada alam atau dunia itu. Sehingga kalau condong biasanya ingat yang lain apa enggak? Enggak. Lupa. Contoh sederhana gini ibu. Ibu bapak es napa yang muncul es campur siang-siang, seger jam 12 siang. Terus kita kemutan rasa teh hangat apa mboten, Mbak? Enggak bakal. Ketika kita minum sesuatu, maka akan melupakan yang lain. Saat sekarang minum teh, terasa mboten 2 minggu yang lalu minum bajigur. Terasa atau mboten, Mbak? Enggak terasa. Artinya menunjukkan apa? Kefokusan kenikmatan seseorang terhadap sesuatu melupakan yang lainnya. Begitu pula dalam urusan dunia. Fokus terhadap anaknya, fokus terhadap istrinya, fokus terhadap dunianya terlalu asik. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa batasan sehingga semakin jauh minggatnya jauh. Kalau semakin jauh minggatnya mau kembali butuh ongkos yang besar atau benar? Ongkosnya lebih besar. Perjuangannya lebih berat untuk kembali. Sehingga ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk menjaga kestabilan dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Baik dari tetangga, keluarga, kawan, siapapun saling menasihati. Barangkali ada yang keliru diingatkan, barangkali ada yang salah ditegur. Barangkali kok baik terus kemudian diistiqomahkan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka rumus dasar yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dulu yang pernah kita sampaikan, kunci menggapai kemakrifatan itu dengan memperbanyak zikir, dengan memulainya dalam aktivitas kebiasaan atau keseharian kita, sehingga menjadi habit. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan wa in umidal khairu wa ulimahu nas'a alai sa'idun fid dunya wal akhirah. Kalau membiasakan dengan kebiasaan yang baik dan mengajarkan pengajaran yang baik, nas'a alai, maka kita akan tumbuh dalam kebaikan sa'idun fid dunya wal akhirah, sehingga bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi sebaliknya, wa in umida syarru wa umila ihmalal bahaim syaqiyun wa halaka. Siapa yang kemudian sebaliknya membiasakan tradisi, kebiasaan, tutur kata, apapun itu, aktivitasnya dengan segala kesalahan, keburukan,
terus dibiasakan, diterus-teruskan, dibiarkan, tidak ada pencegahan, apa yang terjadi? Seperti kemudian dia ngasih makan hewan, yang penting lemu. Sering dulu saya sampaikan, kambing gemuk nopo kambing pinter. Pilih sapi gemuk nopo sapi pinter, Pak? Sapi gemuk, karena sapi pinter itu tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan sapi itu dagingnya. Artinya apa? Kita butuh manusia itu baik, bukan sekedar gemuknya. Kalau inilah yang malal baik. Kalau perlakuan kita sekedar hanya ngasih makan, sekedar kemudian bukan sebetulnya melanggar hukum, tapi menyinggung, melukai, ya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Halaka wasyakiyun, celaka dan binasa. Baik dunianya, pribadinya, lingkungannya semua akan jadi berantakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kita riyadhah, pelatihan dengan apa? Membiasakan setiap aktivitas untuk mengingat Allah. Contoh misalnya, melihat keagungan Allah maka mengucap Masya Allah. Kembangnya apik ya. Bersyukur, Masya Allah. Lihat kemudian bencana misalnya apa? Astagfirullah, innalillah. Melihat misalnya kemungkaran, ada kemudian pertikaian dan sebagainya, subhanallah. Selalu diucapkan kalimat-kalimat thayyibah sehingga menjadi habit. Kalau sudah menjadi kebiasaan, dimanapun kondisinya, situasinya rame ataupun sendiri, dia akan mempunyai penjagaan diri. Pangapunten Ibu Bapak, ini saya sampaikan Jumat yang lalu, ini kan musim politik ya. Jumat yang lalu saya kebetulan dapat jadwal khutbah di kantor DPRD Kota Jogja. Karena setiap bulan saya punya jadwal khutbah di sana. Setelah saya khutbah, karena kebetulan yang saya khutbah ini saya kenal. Banyak caleg-caleg. Ada caleg PAN, PU, Golkar, Gerindra, PDI, Nasdem, nopo malih kalau ini, Perindo, terus yang partai pecahannya PKS dan pecahannya PKS itu apa? Gelora. Banyak caleg-caleg, terus kemudian juga banyak pemilih dan kemudian ada penyelenggara. Maka ya cocok ini saya sindir lagi. Aturan Islam bagaimana? Setelah selesai dari kemudian khutbah, terus ngobrol biasa. Terus saya makan di depan kantor DPRD, terus geruduk-geruduk datang. Terus salah satu betul satunya. Kalau kita ajeni kalau cekapin. Terus kemudian datang salah satu ini live streaming buatan ya. Terus datang salah satu ya orang di kantor DPRD datang ke depan untuk makan. Ustaz, gimana? Semoga udah makan. Terus bilang, Ustaz, saya ini tim sukses, Ustaz. Tim sukses salah satu dapil di kota Yogyakarta. Tidak perlu saya sebut dapilnya, partainya tidak perlu saya sebut. Saya ditarget untuk cari 1.000, Ustaz. Yang lain macam-macam. Saya ditarget 1.000. Lah ini Ustaz, sudah cair segini, Ustaz. Masya Allah. Ditunjukkan sudah cair segini, Ustaz. Ini Ustaz, saya ini kan bukan basis gerakan, Ustaz. Saya diminta 1.000. Lah, Ustaz kalau mau, tidak apa 1.000, tapi nominalnya beda. Karena Ustaz itu kan wakil ketua pimpinan pemuda wilayah Jawa DIY. Jadi nominalnya kalau Ustaz insya Allah 300 per orang. Kalau 1.000 berarti udah 300 juta. Itu yang dibagi. Tapi untuk operator maka separuh, berarti dapat 150. Masya Allah, itu kalau diterima kita sakit ngeklaim sarangan ya. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah yang namanya gelapnya dunia. Saya ulangi lagi, itulah yang disebut namanya gelapnya dunia. Nggak ada yang bertanya, Mas diterima buatan? Kan jelas buatan bakal dia terima. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini kondisi betul-betul terjadi hari ini.
Kalau mungkin orang lain cerita, saya berapa kali mengalami itu. Artinya gini saya sampaikan, al-kaunu kulluhu dzulma, semua itu gelap dunia ini. Kalau memang tidak ada panduan pegangan Quran dan Sunnah, pun sesat sedang. Maka Allah memberikan panduan. Urusan mau termasuk urusan siasat. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan as-siyasatu aqrabu ila sholhi wa ab'adu 'anil munkar. Siasat berpolitik itu adalah mendekatkan sedekat-dekatnya dengan kebaikan dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari kemungkaran. Artinya apa? Niatnya harus ditata. Maka saya sampaikan, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 5 untuk mensikapi itu semua. Apa? Nabi mengatakan gini, la taghdab walakal jannah. Atau dalam riwayat lain dikatakan la taghdab faraddada mirara. Jangan kau marah. Marah di sini bukan kemudian banting piring, banting gelas, umpat-umpat, enggak. Marah yang kemudian ketika kita tafsirkan dalam tafsir kehidupan dan tafsir kebangsaan, itu ketika sikap ugal-ugalannya muncul. Karena tidak ada bimbingan daripada ilahi ini tadi. Sehingga apa? Dia ugal-ugalan, punya kekuasaan sembarang itu marah lah. Terus punya kekuasaan untuk memilih besok tanggal 14 terus waton seperti bayar aku tak coblos, itu marah namanya. Ya, ugal-ugalan itu marah. Maka bagaimana caranya? Kalau marah, Nabi ngasih rumus 5 rumusnya agar kemudian marahnya hilang. Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadbana. Kalau kemudian kita marah, seseorang di antara kita marah, maka berucap apa? A'udzubillah, berlindung kepada Allah. Makna berlindung kepada Allah mempunyai maksud, memang tujuan kita itu Allah, ada sandaran kita Allah, sehingga saat marah tengoklah kembali janjinya kita ini lagi mengingkari Allah betul. Maka muncul jelas karena a'udzubillah berarti orientasi kita itu untuk Allah, berarti ibadah. Berarti apapun sikap kita harus diperuntukkan untuk Allah lillah. Ini yang pertama. Benar dan Oh, 4 menit lagi. Saya percepat ini karena 4 menit lagi. Yang pertama apa? Orientasinya harus kepada Allah. Maka besok kalau nyoblos, kalau milih sinten mawon, silakan dengan niatan pertama jenengan ibadah. Kalau ibadah sholat kita makai motor sing disambi kalian tunjuk napa boten? Kenapa boten disambi? Lho ibadah ya Mas. Mau batal piye Mas? Sama, ketika milih jenengan niatkan untuk ibadah, jenengan mesti boten main-main. Maka ambil air wudhu, terus kemudian sholat, minta bimbingan Allah, dicek latar belakang dan sebagainya, mana yang terbaik. Yang kedua, idza ghadiba ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian marah, apa yang dilakukan? Falyaskut, diam. Diam itu apa? Diam orang cuma menentok. Diam dikandung maksud, ketika kita tambah ngomong, tambah masalah, rame mesti. Orang marah tambah geger kalau ngomong. Maka diam itu lebih baik. Kalau ditarik dalam tafsir kebangsaan, diam itu apa? Tafakkaru sa'atin khairu min qiyamil lailah. Ada proses uzlah, proses merenung, proses berpikir, proses kemudian cari informasi terbaik. Leng ini piye ya? Leng ini piye? Warobitu standar ganda. Sehingga betul-betul duduk sejenak merenung, tidak gegabah. Karena banyak orang gegabah sehingga salah kapal. Maka saat marah diam, saat urusan pemilihan besok tolong nanti pulang merenung. Jangan karena provokasi orang lain. Saya cuma menyampaikan ilmunya. Ya, perenungan dengan ilmu, literasinya, ya, ilmu-ilmunya harus digunakan. Yang ketiga apa? Ketika salah seorang di antara kita marah, yang dilakukan adalah merubah posisi. Merubah posisi, kalau berdiri duduk, kalau duduk tidak bisa berbaring. Maksudnya apa? Kalau ditarik dalam tafsir kehidupan kita,
Kalau kemudian lagi marah, harus punya inovasi untuk menyelesaikan. Kalau ditarik dalam urusan kebangsaan, pimpinan itu dari ketiga calon itu jangan cek mana yang mempunyai gagasan yang kemudian memajukan negara dengan segala inovasi dan karyanya. Saya nggak mau mengarahkan ke siapapun, tetapi ditengok inovasinya, karyanya gimana sesuai dengan surat At-Taubah 21 atau 21. Nanti dicek ulang kalau saya salah. Walladzina amanu wajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang derajatnya diangkat dan kemudian dia disebut orang faiz, pemenang itu ketika ia iman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah. Kalimat hijrah itu adalah dinamisasi, inovasi dan kreasi. Berarti apa? Pimpinan itu harus punya cara pandang, kreasi, inovasi, gagasan, terobosan, handal, pinter. Yang keempat, waktunya tinggal 2 menit. Oh ya, tinggal 1 menit. Yang keempat itu ambil air wudhu. Gak apa saya lanjutkan guys, sebentar guys. Saya ambil air wudhu. Maksudnya air wudhu itu apa? Untuk sholat, bersuci, gitu kan betul? Ketika dalam kondisi marah, pengen kemudian milih urusan bangsa, jangan gegabah. Bagaimana caranya? Proses evaluasi, tengok pembelajaran masa lalu. Dari ketiga itu cari informasi riwayatnya bagaimana, bagaimana keislamannya, bagaimana hubungannya dengan tetangga, bagaimana hubungannya dengan kawan, dengan kolega dan sebagainya. Yang kelima, apa? Yang kelima, ingat wasiat Nabi. La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah maka kau mendapatkan surga. Artinya apa? Ada cita-cita untuk mendapatkan surga, maka kalau ditarik dalam tafsir kebangsaan kita ada optimisme dari 4 yang tadi. Kalau sudah milih bismillah, tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya niatkan ibadah, saya niatkan cari pemimpin yang terbaik, semua saya serahkan kepada Engkau. Bismillah. Begitu. Jadi jangan ugal-ugalan terus kemudian tanggal 14 Februari kita pesta demokrasi terus marah serentak. Lah ini masalah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah siapa yang bisa membiasakan dengan zikir dalam setiap hariannya, maka ainul basirahnya akan hidup, muncul, dan ia akan menempati pada mahkomat ma'rifah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu karena waktunya sudah habis. Jadi terakhir saya sampaikan, saya ulang kembali, alam itu semuanya dalam kegelapan. Sedangkan yang meneranginya hanya karena zahirnya al-haq, yaitu Allah yang menerangi. Maka barang siapa yang melihat alam, lantas ia tidak melihat di dalamnya ada Allah, di dekatnya tidak ada Allah, sebelumnya tidak ada Allah, sesudahnya tidak ada Allah, maka sungguh ia telah silau dengan kondisi kenikmatan dunia ataupun alam, dan tertutup baginya cahaya atau nur ma'rifat oleh tebalnya benda-benda dunia yang ada di alam jagat raya ini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tetap istiqomah apapun kondisinya, jangan sampai kita bergembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi kita secara substansi menjauh dari Allah. Berarti itu istijrar. Tetapi kalau nikmat bertambah, ketaatannya bertambah, maka itu adalah tanda kebaikan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.